Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal huda wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadar rasulullahul munada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah mengizinkan kita kembali bertemu pada malam hari ini untuk mempelajari satu ilmu yang sangat penting. Kajian kita pada malam hari ini membahas iman adalah imun. Iman adalah imun. Kita melihat hari ini masyarakat dunia, wabil khusus masyarakat Indonesia, ditakut-takuti atau dihantui oleh berita-berita tentang virus corona yang menyeramkan, yang setiap hari menelan banyak korban. Kita lihat di televisi, orang dikubur karena COVID, orang diantar ke pemakaman karena COVID dan seterusnya. Berita ini terus-menerus dihadirkan sehingga masyarakat kita dicekam ketakutan. Ya. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena COVID-19 ini dan bagaimana cara kita agar imunitas kita meningkat? Maka kajian kita pada malam hari ini kita beri judul Iman adalah Imun. Mensikapi berita tentang corona yang hari ini beredar luas, yang pertama kita tentu mengikuti protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kita ngaji harus pakai masker. Yang nggak pakai masker, pakai maskernya. Kemudian setelah kita memaksimalkan ikhtiar kita dengan memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah, ada hal-hal yang tidak kalah pentingnya yang bersifat spiritual yang juga harus kita lakukan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya imunitas tubuh kita ini meningkat. Karena virus corona ini tidak akan menyerang atau maksudnya tidak akan membahayakan bagi orang-orang yang imunitasnya baik. Ya. Nah, sesuatu yang bisa meningkatkan imunitas kita itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman di dalam surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat, imunitas kita menguat. Tapi kalau iman kita hilang dari dalam hati, maka imunitas kita melemah. Ya. Bagaimana maknanya? Maknanya adalah sehebat-hebatnya bahaya yang sedang mengintai manusia, bahaya itu tidak akan mengenai kita kecuali apabila sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tidak menetapkan itu bahaya mengenai kita, maka tidak akan membahayakan diri kita. Tapi bukan berarti kita leha-leha, kita sudah ditetapkan Allah, saya beranilah nggak pakai masker. Jangan. Kita tetap pakai masker, tapi kita tetap meyakini bahwa kematian, kesusahan, susah senang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru yang membahayakan kita adalah ketika keyakinan kita kepada Allah hilang, kemudian yang hadir di dalam hati kita adalah ketakutan. Ya, saya ceritakan kembali kisah tentang seorang ibu yang dia kena kanker tulang stadium 4.
Jadi ada seorang ibu kena kanker tulang stadium 4, sudah parah kondisinya. Dia berobat ke berbagai macam rumah sakit, tidak ada kesembuhan. Kemudian dia dirujuk untuk berobat ke rumah sakit luar negeri. Ya, begitu sampai di luar negeri, ternyata dokter-dokter di sana juga tidak sanggup menangani kasus kanker tulang stadium 4 yang menimpa ibu ini. Bahkan dokter memberikan vonis. Apa vonisnya? Kalau menurut diagnosa medis, dengan serangan kanker yang luar biasa yang mengenai ibu ini nggak akan mampu bertahan hidup kecuali sehebat-hebatnya itu 2 bulan dia hidup. Ya, kemampuan tubuhnya untuk bertarung melawan kanker menurut diagnosa medis itu hanya akan mampu bertahan selama 2 bulan. Ya. Fakta ini kemudian disampaikan kepada keluarganya, dan keluarganya bertanya kepada dokter, ini perlu kami beritahukan kepada ibu kami. Ya, kata dokter, ya beritahukan aja, siapa tahu nanti beliau ada wasiat atau apa kan gitu. Akhirnya diberitahukan ya oleh anaknya, wahai ibu, hasil dari diagnosa para ahli ini menyatakan bahwa kemungkinan kemampuan ibu bertahan hidup ini hanya 2 bulan melawan kanker itu. Ibunya sontak terdiam, nggak bisa berkata-kata. Kalau ibu-ibu kira-kira dikasih vonis 2 bulan lagi mau mati gimana? Nah, ibu ini juga shock, dia terdiam, nggak mau bicara. Ya, dalam perjalanan itu nggak mau bicara. Kemudian anaknya mencoba untuk menguatkan, sudah lama, ini sudah ditetapkan Allah. Nanti kita coba cari pengobatan lain. Ini kan vonisnya manusia, ya kata anaknya. Tapi ibunya tetap nggak mau ngomong, diam aja. Karena ngerasa kaget mendengarkan berita tersebut. Tapi rupanya ibu ini kemudian berpikir. Begitu sampai di rumah dia mengatakan kepada anaknya, nak sini nak. Ya, kalau memang benar 2 bulan lagi emak ini mau meninggal dunia, biar emak persiapkan meninggal yang terbaik. Ya, akhirnya emaknya bilang, coba engkau kumpulkan itu surat-surat tanah emak bawa sini. Itu emas yang emak simpen di lemari, tolong bawa sini. Jadi dikumpulkan, dibawalah oleh anaknya ke hadapan ibunya. Kata ibu itu, ini emas, tolong kamu jual, uangnya engkau wakafkan ke sini. Jadi sebelum emak pulang ke akhirat, biar emas ini pulang duluan ke akhirat. Nah, ini tanah, rumah beserta rumahnya ini nanti buat kamu, yang di belakang itu engkau wakafkan saja. Biar tanah itu lebih duluan pulang ke akhirat sebelum emak pulang ke akhirat. Akhirnya dia, daripada dia frustasi, mendingan dia menghadapi kematian itu. Nah, terus kemudian ibu ini mempersiapkan diri menjemput kematian ini dengan taubat dari dosa-dosanya, istighfar terus menerus. Dan dia membuat lingkaran. Ya, 2 bulan itu orang 2 bulan meninggal dunia kalau nggak tanggal sekian atau tanggal sekian. Ya. Jadi begitu masuk ke tanggal yang sudah dilingkari itu, tanggal yang dia perkirakan dia akan dicabut nyawanya itu, dia ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka dia terus menerus berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, dengan harapan pas malaikat maut datang mencabut nyawanya, dia sedang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ternyata hari pertama berlalu, malaikat maut belum datang. Ya, dia mengira, wah berarti malam ini mungkin mau datang. Dicegat malaikat mautnya. Dia nggak mau malaikat maut datang, dia sedang terlelap. Dicegat, malamnya nggak mau tidur dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dia zikir sampai pagi, ternyata malaikat maut belum datang juga. Ya. Terus kemudian di hari kedua, di hari lingkaran kedua itu dia cegat lagi. Wah, jangan-jangan di hari ini nih malaikat mautnya akan datang mencabut nyawaku. Dan dia terus zikir sampai siang. Mendekati waktu-waktu zuhur itu, namanya orang sakit sudah sehari semalam nggak tidur, sehari semalam lebih setengah hari nggak tidur, kira-kira lelah nggak? Lelah, tertidur dia di tempat kursi rodanya itu tertidur. Ya, menjelang waktu zuhur. Kemudian dibangunkan oleh anaknya, "Ma, sholat zuhur, Ma. Sholat zuhur." Ketika dibangunkan oleh anaknya, ibu ini terbangun kaget, dan setelah itu dia tiba-tiba bangun dari kursi rodanya, ambil air wudhu. Padahal sebelumnya dia ini nggak bisa bangun.
Nah, anaknya kaget, "Mak, kok emak bisa berdiri? Kok emak kuat berdiri? Kan emak selama ini nggak kuat berdiri." "Ah iya ya, emak ngerasa hari ini emak tuh ringan, badannya enteng." Duduk dia teruskan. Habis itu sholat seperti biasa, dia bisa berdiri, bisa ruku sujud seperti sempurna. Ya, ayo kita periksa lagi. Nah, ternyata diperiksakan, dinyatakan kanker tulangnya yang mati, sel kanker tulangnya mati, sel-sel kankernya itu yang mati. Orang yang nggak jadi mati, malah kankernya yang. Kenapa bisa seperti ini? Ini menunjukkan bahwa kondisi hati yang dipenuhi dengan keimanan ini membuat tubuh orang itu menjadi nyaman, tenang, dan kemudian imunitasnya menguat. Ya. Nah, ketika imunitasnya menguat, ketika imannya menguat, imunitasnya menguat, maka penyakit kalah. Ya, penyakit kan? Nah, kisah ini menurut saya merupakan sebuah inspirasi yang luar biasa bagi kita. Bagaimana kita tidak ditakut-takuti oleh penyakit, tapi kita takut kalau kita itu matinya su'ul khatimah. Benar gak? Itu yang kita takutkan. Kita nggak takut dengan penyakit karena penyakit nggak bisa membahayakan kita. Yang membahayakan itu adalah ketika kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbasu imanahum bizulmin, dan dia tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka berada dalam jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Ya, kuatkan iman kita, tidak ada sesuatu yang membahayakan kita kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Ya, tetapi jangan pernah menantang bahaya, kita tetap berhati-hati, bersikap waspada, mengikuti aturan, tapi dengan hati yang penuh keyakinan bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ketakutan itu lebih berbahaya daripada penyakit itu sendiri. Ya, rasa takut itu lebih berbahaya daripada virus coronanya itu sendiri. Karena banyak orang yang begitu keluar rumah itu langsung menggigil badannya. Kenapa? Karena takut udaranya membawa corona. Ada orang-orang yang stres, ya, dia nggak mau berangkat kerja, ketakutan, menggigil di rumahnya. Kenapa? Katanya takut terkena corona. Jadi berita hebat tentang corona ini telah melahirkan banyak orang-orang stres di luar sana. Ya, sekiranya mereka mengenal Allah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka nggak akan stres. Jadi stres itu merupakan akumulasi kekhawatiran dari hati yang di dalamnya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita meyakini bahwa musibah, penyakit, ya, bencana yang menimpa kita ini tidak lain diturunkan Allah kecuali karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka perbanyaklah istighfar yang kedua. Ya, istighfar yang banyak. Kenapa? Karena orang yang beristighfar itu nggak akan diturunkan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu ada di tengah mereka. Kamu yang dimaksud adalah Rasulullah. Dan Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka beristighfar. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum, tidak akan mengazab mereka sementara mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi istighfar ini menjadi amalan yang harus kita amalkan minimal sehari semalam 100 kali. Tapi kalau kita mampu melakukannya lebih banyak lagi, lakukan. Ya. Luar biasa fadilah dan keutamaan istighfar ini. Bahkan
Imam Hasan al-Basri ketika didatangi orang yang tidak punya keturunan, dia memerintahkan orang itu banyak beristighfar. Ketika dia didatangi oleh orang yang dilanda kemarau kampung yang tidak pernah turun hujan, dia memerintahkan agar orang ini berbanyak beristighfar. Ketika didatangi orang yang pertaniannya nggak pernah panen, dia perintahkan orang ini banyak beristighfar. Orang yang mengeluhkan usahanya selalu gagal, miskin, fakir, susah hidupnya, Imam Hasan al-Basri memerintahkan agar memperbanyak istighfar. Dan itu ternyata sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan mendatangkan pertolongan Allah. Karena sesungguhnya yang menghalangi pertolongan Allah adalah dosa-dosa kita, yang menyusahkan kita adalah dosa-dosa kita, yang menghalangi kebaikan-kebaikan adalah dosa-dosa kita, yang menghalangi rizki juga adalah dosa-dosa. Maka memperbanyak istighfar ini akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dan akan menyebabkan azab ini dijauhkan dari kita. Jadi kalau misalnya corona ini dijadikan oleh Allah sebagai azab, ya, azab ini nggak akan menimpa orang-orang yang beristighfar. Nah, ini janjinya Allah. Wa ma kana Allahu, gimana tadi? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum mereka, tidak akan mengazab mereka sementara mereka yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah. Yang pertama, kuatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, amalkan istighfar. Usahakan mata kita tidak terpejam, kita tidak tidur sebelum kita istighfar. Boleh diuji coba. Orang kalau istighfar setiap hari, keinginannya mudah dijawab oleh Allah. Ya. Jadi kalau dia pengen apa, itu dipercepat oleh Allah. Kalau dia memperbanyak istighfar, coba dilakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus yang baik. Kemudian yang ketiga, jangan memfokuskan pikiran kita kepada masalah, tapi fokuskan pikiran kita kepada solusi. Atau dalam bahasa Al-Quran ini disebut dengan bersyukur. Apa namanya? Bersyukur. Jadi bersyukur ini juga menjadi sebab Allah nggak mengazab satu kaum. Ya, kalau orang itu bersyukur, Allah nggak azab. Tapi kalau nggak bersyukur, diazab. Ya, kata Allah dalam surat An-Nisa, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu disebutkan di sini wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu Maha mensyukuri hamba-hambanya. Jadi kalau ada hamba yang bersyukur, Allah senang. Allah lebih mensyukurinya lagi. Ya. Kalau hamba itu kufur, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab untuk orang itu. Ingat, apa namanya, perjuangan iblis dalam menggoda manusia untuk apa? Nanti lihat di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. Qala, iblis berkata, "Fabima aghwaytani la'aqudana lahum siratal mustaqim." Ini perhatikan ya, biar kita nggak diganggu iblis. Kata iblis, "Ya Allah, karena Engkau telah menetapkan aku sesat, la'aqudana lahum siratal mustaqim." Aku akan menghalangi anak turun Adam itu dari siratal mustaqim. Kita pernah bahas, kita sehari semalam meminta kepada Allah berapa kali? Membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita waktu sholat di dalam surat Al-Fatihah membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tapi iblis juga berkata, la'aqudana lahum siratal mustaqim. Iblis juga berkata, aku akan menghalangi manusia dari siratal mustaqim. Bahkan bukan hanya menghalangi, summa la'atiyanahum, kemudian aku akan datangi mereka, mim baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarum syakirin, kata iblis. Sehingga tidak engkau dapatkan lagi manusia itu bersyukur ya. Nah,
Jadi sebenarnya perjuangan iblis yang paling final adalah membuat manusia tidak bersyukur. Dulu kita bahas Shirathul Mustaqim, itu syukur. Jadi orang itu kalau hatinya penuh syukur, dia berada pada Shirathul Mustaqim. Ya, makanya kita pernah sampaikan juga, Rasulullah beribadah dalam rangka bersyukur. Kalau kita beribadah dalam rangka apa? Kalau kita itu beribadah biasanya malah jual beli dengan Allah. Misalnya gini, ya Allah, ini saya sedekah 100.000 ya Allah, jadikan ini 1 juta ya Allah. Itu kan kita begitu. Kita sedekah 100.000, pengen digandakan jadi 1 juta. Itu kita berarti gini, kita itu kalau ibadah gini, ya Allah, aku serahkan ini kepadamu, tapi aku minta yang ini ya Allah. Gitu. Ya Allah, aku persembahkan kepadamu ini, tapi aku minta yang ini ya Allah. Jadi yang ngatur Allah itu siapa? Nah, ini ibadah kita gitu. Kita itu kayaknya ngatur Allah, nyerahin ini tapi minta yang ini, gitu. Betul nggak? Nah, ibadah yang paling benar itu seperti apa? Ibadah yang paling benar itu ibadah yang dilakukan dalam rangka bersyukur. Seperti Nabi itu sudah masuk surga, sudah dijamin surga, maksum, terpelihara dari dosa, masa depannya di akhirat sudah jelas, nggak mungkin nggak enak gitu ya, sudah pasti Tapi Rasulullah itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai susah payah. Rasulullah itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bengkak kakinya, sampai berurai air mata, sampai istrinya bingung. Ya Rasulullah, masa depanmu di akhirat sudah jelas, sudah pasti masuk surga, tetapi kok ibadahmu sampai sesusah itu ya Rasulullah? Masa depannya sudah jelas di akhirat, tapi ibadahnya Rasulullah itu sampai payah gitu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Apakah nggak pantas kalau aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, makanya kita belajar ibadah kita itu ibadah yang dilakukan dalam rangka bersyukur. Sholat karena bersyukur, bukan karena minta sesuatu. Bukan salah sih, boleh aja kita sholat minta sesuatu, sedekah pengen ditambah, boleh aja. Tapi itu orang awam. Ya, kalau kita pengen lebih meningkat lagi ibadahnya, lakukan dalam rangka bersyukur. Saya sholat duha ini karena bersyukur kepada Allah, diberi kesehatan, orang pada sakit, saya bersedekah ini karena bersyukur kepada Allah. Orang pada susah mau beli beras, alhamdulillah ini uang ada buat beli beras, sedekah. Ya, jadi amal ibadah yang kita lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam rangka meminta. Terus kemudian rahasianya lagi, orang surga yang belum masuk surga, penduduk surga yang belum masuk surga, yang sekarang masih ada di dunia, itu ciri-ciri mereka sudah memiliki hatinya penghuni surga. Nah, penghuni surga itu kira-kira di surga itu kerjanya ngapain? Kerjanya mereka bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, aku pengen ini langsung ada, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jadi kerjanya penduduk surga itu tiap hari alhamdulillah, tiap hari bersyukur. Nah, orang-orang bumi yang setiap waktunya itu hatinya dipenuhi dengan syukur, itu sebenarnya sudah tanda-tanda, wah ini cuma pindah doang nih. Hatinya sudah bahagia sebelum menemukan hakikat bahagia itu surga. Nah, hebat kan? Ya, milikilah jiwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau kita bersyukur itu setan sudah putus asa dan kita berarti berada pada Shirathul Mustaqim. Ingat, Shirathul Mustaqim yang pengen dihalang-halangi iblis itu, kalau sudah terhalang, hasilnya adalah manusia nggak bersyukur. Berarti Shirathul Mustaqim itu syukur. Ya, bersyukur terus. Kemarin sudah kita sampaikan, kita bersyukur bukan hanya pada nikmat yang datang kepada kita, tapi kita bersyukur juga dengan nikmat yang ada pada orang lain.
maka coba lebarkan rasa syukurnya. Kalau kita melebarkan rasa syukurnya, maka semakin lebar rezekinya. Contoh begini, ya Allah, alhamdulillah atas karuniamu kepadaku ini. Sebutkan yang datang kepada kita. Alhamdulillah juga ya Allah, tetanggaku yang ini dia ada ini juga begini. Jadi kebaikan yang Allah turunkan ke tetangga kita pun kita syukuri. Nanti yang datang ke tetangga datang juga ke kita gitu. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Jangan begini. Lihat tuh ya, tetangga kita sudah beli kulkas baru, beli ini baru. Kita itu iri dengki dengan yang didapatkan tetangga kita. Akhirnya musibah, kesusahan datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Itu yang saya sebut dengan vibrasi keberkahan. Coba bersyukur. Bahkan kucing dapat nikmat kita bersyukur, semut dapat remahan roti kita bersyukur, syukur terus. Nah, berarti orang ini udah di surga sebelum masuk. Ini syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu bersyukur nikmatku, kamu bersyukur kepadaku, aku tambahkan nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat. Sudahkah bersyukur hari ini? Sudah. Orang yang bersyukur itu hatinya lapang, hatinya tenang, hatinya senang. Tapi orang yang kufur, karena dia setiap hari yang melihat adalah yang buruk, yang jelek, itu dari kufur. Kufur itu artinya, makanya kufur ini kan bahasa Arab, diserap dalam bahasa Indonesia jadi kafir. Kafir artinya apa? Penutup. Jadi orang yang kafir itu, kafir itu pelakunya, perbuatannya namanya kufur. Ya. Nah, orang yang kufur itu dia menutup kebaikan-kebaikan Allah, yang dia lihat itu keburukan terus, sehingga yang datang dalam kehidupan itu buruk terus. Tapi kalau yang dia lihat adalah kebaikan-kebaikan Allah, dia syukur, yang datang kepadanya adalah cukup gambarnya ini. Yang datang kepadanya adalah kebaikan. Nah, ini penting, makanya jangan cover nikmatnya Allah. Jangan di cover. Yang cover itu artinya apa tadi? Tutup. Nah, ini kalau aneh cover kayak sapu tangan, pakai ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah, orang yang kafir, orang yang kufur itu matanya ditutup oleh masalah. Maka kata Rasulullah begini. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah bilang, aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu kaum wanita. Ya. Kenapa ya Rasulullah kok wanita banyak masuk neraka? Kata Rasulullah, disebabkan karena mereka kufur. Terus ditanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Bukan, mereka kufur kepada suami mereka. Kalau mereka melihat ada 1000 kebaikan pada suaminya, kemudian melakukan satu keburukan, maka yang 1000 itu dilupakan dan dia hanya melihat yang satu yang buruk itu aja. Nah, itu penyakitnya wanita yang banyak membuat masuk neraka. Ya. Tutupin aja, tutupin yang jelek, lihat yang baik. Jadi kita tuh senyum terus melihat suaminya. Kalau kita nggak suka suaminya kentutan misalnya gitu ya, lupakan kentutnya, ingat yang baik-baiknya. Ya. Ingat yang baik-baiknya. Ini namanya syukur. Makanya orang kalau kufur dia ketutup, kemudian nggak bisa melihat kebaikan, yang melihat keburukan, maka bawaannya emosional dan penuh amarah-marah terus bawaannya. Benar nggak? Coba deh ingat-ingat ibu-ibu kalau pas lagi marah, saat itu lagi kufur apa enggak? Lagi kufur, lagi ketutup enggak? Lagi ngelihat keburukan enggak? Pasti orang itu pas lagi marah, itu pas lagi lihat keburukan. Kemudian otak, hati, pikiran semuanya terfokus ke situ. Wah, sehingga yang lain itu nggak kelihatan. Yang kelihatan itu terus marah ke. Nah, perhatikan. Ya. Aduh, sudah mana ya? Sebentar nih. Hah? Sudah mungkin aja, cabut aja. Ambil aja. Nih,
perhatikan ini.